Di era digital ini, kata-kata bukan lagi sekedar rangkaian huruf. Itu bisa menjadi senjata, bisa juga menjadi penyembuh. Namun, di sudut gelap media sosial, seringkali kata-kata berubah menjadi belati tajam yang merobek harga diri, menghancurkan semangat, bahkan merenggut nyawa. Pernahkah kita bertanya, mengapa manusia yang seharusnya saling memahami justru menjadi predator di dunia maya? Meski media sosial menawarkan kebebasan bicara, tetapi juga memberi ruang bagi kebencian untuk berkembang biak. Mungkin kita menganggap kata-kata hanya sekedar teks yang berlalu begitu saja. Tetapi bagi seseorang yang di balik layar yang membacanya, kata-kata itu bisa menjadi hantaman yang menyakitkan. Seberapa sering kita tanpa sadar turut andil dalam penyebaran kata-kata toksik? Seberapa sering kita melihat seseorang dihujani cemoohan dan justru ikut menertawakannya? Kita akan menyelami lebih dalam, tidak sekedar membahas dampak kata-kata toksik, tetapi mencoba memahami mengapa kita melakukannya, apa yang membuat seseorang tega melontarkan kata-kata menyakitkan, dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa menghentikan lingkaran ini. Dulu, jika kita ingin mengkritik seseorang, kita harus melakukannya secara langsung. Ada konsekuensi dari kata-kata yang kita lontarkan. Namun, internet mengubah segalanya. Kini, kita bisa bersembunyi di balik akun anonim dan melontarkan hinaan tanpa berpikir panjang. Kita merasa aman, seolah tidak ada yang bisa menghukum kita. Inilah mengapa media sosial menjadi tempat yang begitu subur bagi kebencian. Apakah kebebasan berbicara berarti kebebasan untuk menyakiti? Apa batas antara kritik yang membangun dan penghinaan yang merendahkan? Sayangnya, semakin sulit membedakannya. Algoritma media sosial pun tidak membantu, tetapi justru memperkuat kontroversi, karena sistem lebih mengutamakan keterlibatan daripada kebaikan. Komentar kasar mendapat lebih banyak interaksi dibandingkan komentar positif. Ini membuat kebencian terus berlanjut tanpa henti. Banyak dari kita berpikir bahwa mereka yang berkata kasar hanyalah orang-orang jahat. Tapi apakah benar sesederhana itu? Dalam ilmu psikologi, ada istilah deindividuasi. Karena seseorang kehilangan identitas personalnya dalam suatu kelompok atau situasi tertentu, mereka cenderung melakukan hal-hal yang tidak akan mereka lakukan dalam keadaan normal di dunia nyata. Dunia maya adalah tempat di mana deindividuasi ini terjadi secara masif. Kita merasa anonim, kita merasa aman, dan kita mulai berpikir bahwa kata-kata kita tidak memiliki konsekuensi. Ditambah dengan budaya meme dan humor gelap, kita seringkali tidak menyadari bahwa bercandaan kita bisa menjadi pukulan yang begitu menyakitkan bagi orang lain. Selain itu, ada pula faktor psikologis lain yang memperparah keadaan, yaitu perasaan superioritas. Ketika kita melihat seseorang yang tampaknya lebih sukses, hidupnya lebih bahagia, atau memiliki sesuatu yang kita inginkan, padahal kita tidak bisa mencapainya, dan dia bisa, kita merasa tidak nyaman. Alih-alih menghadapi perasaan itu, kita menyalurkannya dalam bentuk ejekan dan hinaan. Ini bukan sekedar tentang si korban, ini juga tentang kita yang merasa tidak puas dengan diri kita sendiri. Pernahkah kita berhenti dan benar-benar berpikir tentang dampak dari setiap kata yang kita ucapkan atau kita ketik? Kata-kata bukan hanya suara atau teks, mereka memiliki energi yang bisa menghancurkan atau membangun. Dalam banyak kasus, korban perundungan online mengalami kecemasan, depresi, bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Satu komentar, bodoh, jelek, atau tidak becus, misalnya seperti itu, bisa terus terngiang-ngiang di kepala seseorang selama bertahun-tahun. Komentar yang bagi kita hanya sekedar iseng bisa menjadi perusak harga diri seseorang. Ini bukan sekedar teori. Banyak kasus nyata menunjukkan bahwa korban bullying online mengalami trauma yang membekas seumur hidup.
Mungkin kita berpikir, mereka seharusnya lebih kuat, mereka harusnya kuat mental. Tapi seberapa kuat seseorang bisa bertahan saat setiap hari mereka menerima ratusan bahkan ribuan komentar yang merendahkan? Seberapa lama seseorang bisa bertahan tanpa mulai percaya bahwa dirinya memang seburuk yang dikatakan orang lain? Dan mengapa kita melakukan ini? Ini pertanyaan yang sulit. Mengapa kita menikmati melihat orang lain jatuh? Mengapa kita merasa puas ketika seseorang yang kita benci dihina habis-habisan di media sosial? Sebagian besar dari kita tidak akan pernah melakukan kekerasan fisik pada orang lain. Tetapi mengapa kekerasan verbal terasa begitu mudah dilakukan, terutama di sosial media? Salah satu alasan utama adalah karena kita merasa tidak akan dihukum. Di dunia nyata, jika kita berkata kasar kepada seseorang, kita bisa mendapat reaksi langsung, mungkin berupa tamparan atau mungkin berupa balasan yang lebih kasar. Tapi di media sosial, tidak ada reaksi semacam itu. Kita merasa aman, bebas, dan lebih berani untuk menyakiti. Di berbagai ajaran kebijaksanaan kuno, kita diajarkan untuk berpikir sebelum berbicara. Sokrates pernah menggunakan 3 saringan kebenaran. Di antaranya adalah, apakah yang akan kita katakan itu benar? Apakah itu baik? Dan apakah itu bermanfaat? Jika tidak memenuhi syarat-syarat ini, mungkin lebih baik kita diam. Namun, di dunia digital yang bergerak cepat, kita jarang mengambil jeda untuk bertanya pada diri sendiri sebelum mengkritik atau menghina sesuatu di sosial media ini. Kita semua punya pilihan, menjadi cahaya atau menjadi bayangan di dunia maya. Jika kita ingin mengubah keadaan, kita bisa memulainya dari sendiri, dengan lebih berhati-hati dalam memilih kata, dengan melawan kebiasaan toksik, dengan tidak menjadi bagian dari kerumunan yang merayakan kebencian. Saya ingin memberi tantangan, sebelum menulis komentar atau merespon sesuatu, tanyakan 3 hal. Apakah yang aku lakukan ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini bermanfaat, baik untukku atau untuk orang yang aku hujat? Mungkin lebih baik kita menyimpan jari-jari kita dari menyebarkan racun kebencian. Mari kita mulai perubahan ini dari diri kita sendiri. Karena kita memang tidak bisa mengontrol orang lain, kita memang tidak bisa mengubah dunia. Kita hanya bisa merubah diri sendiri, karena itu dalam kontrol kita sepenuhnya.